Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Munna dari jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membahas tentang pembuatan ERD+, yaitu saya mempunyai soal latihan 2.3 nomor 5 yang berbunyi seorang pasien dapat berkunjung ke banyak dokter dan seorang dokter dapat dikunjungi banyak pasien. Nah, perlu kita ingat di dalam pembuatan ERD terdapat entity, atribut, relasi, dan primary key. Nah, dalam soal ini kita mempunyai dua entity, yaitu pasien dan dokter, dan beserta atribut-atributnya. Kemudian akan direlasikan dengan nama berkunjung. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke pembuatan ERD-nya. Nah, di Google kita cukup menuliskan ERD+, kemudian klik pencarian, akan muncul seperti ini. Jika kita sudah mempunyai akun, cukup untuk tekan login. Tetapi jika belum, dapat menekan sign up untuk membuat akun. Karena saya sudah mempunyai akun, jadi saya cukup mengklik login dan memasukkan email. Kemudian masukkan password. Kita klik login. Kita beri nama, kita klik new diagram, kemudian kita beri nama kita beri nama dokter. Kita klik create. Kita cari filenya tadi yang sudah kita buat, create. Dokter maksud saya, bukan create. Nah, kemudian kita klik entity. Tadi kan ada pasien dan dokter, kita buat yang pasien dulu, kita ganti nama pasien. Kemudian dalam entity pasien ini mempunyai beberapa atribut yang bisa kita tambahkan. Ada nama pasien, kita add lagi ID pasien, kita tambahkan lagi alamat pasien. Nah, kenapa diberi underscore? Biasanya dalam dua kata itu untuk menggantikan spasi bisa diganti dengan tanda underscore. Kita tata biar rapi. Kemudian kita buat yang kedua entity-nya. Kita klik entity, kita klik di halamannya. Kita ganti namanya dokter. Kita add atribut, mempunyai beberapa atribut, yaitu nama dokter. Kita add lagi ID dokter. Kita add lagi alamat dokter. Kita tata letaknya. Nah, kita cari primary key-nya. Apa itu primary key? Primary key itu ciri khusus yang dimiliki seseorang dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti ID pasien ini, antara ID pasien yang satu dengan ID pasien yang lain itu berbeda. Jadi ini termasuk primary key. Cukup kita klik unique. Begitupun dengan ID dokter, sama nih. Kita klik unique. Kemudian kita hubungkan dengan relasi, kita klik relationship, kita klik di halamannya, kita hubungkan. Kita beri nama terlebih dahulu, yaitu berkunjung. Sudah nih, kita hubungkan relasinya untuk entity pertama, yaitu pasien. Nah,
Terlihat kan garisnya? Kemudian entity kedua itu dokter. Kita tata. Sudah rapi? Nah, di dalam relasi ini terdapat beberapa atribut. Kita tambahkan, yaitu kita klik add, ada ID pasien, kita add lagi ID dokter, kita add lagi tempat, kita add lagi waktu, seperti ini ya. Kita dapat mengatur posisinya, terserah kalian mau mengatur bagaimana. Kemudian kita lihat lagi nih soalnya. Ini, seorang pasien dapat berkunjung ke banyak dokter, dan seorang dokter dapat dikunjungi banyak pasien. Kita lihat ini, seorang pasien dapat berkunjung ke banyak dokter. Nah, berarti seorang pasien berkunjung ke banyak dokter. Jadi kita klik ini, many, di entity one-nya. Kemudian otomatis banyak dokter yang dikunjungi satu pasien. Kita klik ini di entity keduanya, mandatory. Kemudian kita lihat lagi, seorang dokter dapat dikunjungi banyak pasien. Seorang dokter dapat dikunjungi banyak pasien. Kita klik di entity one, kita klik mandatory. Di entity 2 kita klik many, seperti ini. Jadi bacanya, seorang pasien dapat berkunjung ke banyak dokter, dan satu orang dokter atau seorang dokter dikunjungi oleh banyak pasien. Nah, kenapa di dalam relasi berkunjung ini ditambahkan atribut tempat dan waktu? Karena banyak sekali pasien yang mengunjungi dokter. Tidak mungkin pasien mengunjungi dokter dalam tempat dan waktu yang sama. Ada pula pasien mengunjungi dokter dalam tempat dan waktu yang berbeda. Nah, kenapa juga ditambahkan ID pasien dan ID dokter di relasi ini? Karena di entitas pasien terdapat primary key ID pasien, dan di entitas dokter terdapat primary key ID dokter. Nah, kan ID pasien dengan ID dokter kan berbeda. Jelas bisa saja pasien yang berbeda itu mengunjungi dokter yang sama atau dokter yang berbeda. Jadi inilah diagramnya dari soal tersebut. Cukup sekian penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga teman-teman dapat mencobanya dan memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.